Makanya kadang-kadang sakit mulut dodo, ya Allah prihatin. Masa kehidupan sampai seperti ini. Indonesia ini kaya raya, tanahnya subur. Bener Pak, 2000 miliar ton itu ditemukan dalam satu kecamatan kandungan emas di Sumbawa. Itu belum yang di sana Pak, belum di Irian itu, Freeport itu yang di Papua itu. Gimana Pak, masih ada alasan aja laki-laki untuk itu? Kalau yang ini sih Pak, saya udah dong Pak, secara syariat. Tapi kalau menurut kebanyakan orang, kan ada ayatnya. Ya, menurut kebanyakan orang. Ya. Kalau kita ngikutin kebanyakan orang biasanya tersesat. Tapi kayaknya masuk di akal tuh Pak Yai. Yang masuk di akal tema ini. Masuk di akalnya gini. Ngikutin banyak orang itu. Nah, begitu. Maksud saya itu banyak yang tersesat karena ngikutin kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang, saya udah dengar cerita-cerita orang tua ini. Katanya, katanya banyak orang. Katanya banyakan orang tua itu, katanya itu orang tua itu akan hidup nyaman kalau anak-anaknya udah menikah. Dan memang tanggung jawab sebagai orang tua sampai dia menikahkan anaknya baru selesai tugasnya. Bukan tanggung jawab. Kalau hubungannya sama syariat tadi kan nggak nyambung. Kalau syariat tadi kan nyampe akil balik, minimal kan maksimal 15 tahun lah. Tapi kata orang-orang belum. Sebelum kita menikahkan anak belum selesai tugas kita. Nggak bisa. Kalau menurut syariat kan nyampe akil balik aja kan udah selesai kan? Iya. Sekarang saya tanya, nikah itu kebutuhan apa tidak? Ya tergantung juga. Loh, apalagi tergantung. Tergantung kok ada tanggung jawabnya. Tergantung kok nikah karepe ora karepe mau tergantung. Itu aja coba jawaban buat sampean. Ngikutin banyak orang. Tergantung kok. Ya kalau mau nikah aja, kalau enggak aja. Bapak Prapto juga enggak nikah enggak ada masalah. Siapa yang mau prihatin? Tanggung jawab siapa? Kebutuhan. Pak Tarso mau nikah lagi juga nggak apa-apa. Wah, saya nggak dipanggil. Nah, itu dia. Cuman ya pantas-pantasnya namanya orang hidup gitu aja. Kalau atak kewandaan umur ya. Pak Tarso ini kain sampai nunggu pantas-pantas nih gue. Makanya kalau nggak pantas masalah ini, walaupun nggak ibarat alat nggak digunakan. Kami nggak pantas-pantasan ya Pak Prabowo. Aduh. Aku pantas gitu aja. Aku ora pantas nek ora dibojo. Aku nek ora pantas ora dibojo. Ya minimal ada yang disuruh Pak, kalau itu pantas aja. Lah sing tuwa ora pantes sing nom aku meneh ya kan. Bikin sendiri kan enggak pas banget bikin sendiri. Itu Pak. Coba sampean pikir ah. Sampean jawabnya tergantung kan. Ya, sebenarnya nggak ada kebutuhan tuh mutlak Pak. Nggak ada kewajiban juga sebenarnya istri suruh bikinin kopi, suruh nyuci itu nggak ada sebenarnya. Udah tanggung jawab. Jadi kembali ketika anak balik itu sedekah orang tua terhadap anak bukan karena tanggung jawab dan kewajiban. Adapun sampai anak nikah itu kan kebutuhannya anak. Lho nek nikah ya rumangsa iso nafkah ya nikah. Lah apa wong tuane anak pengen nikah tapi belum bisa nafkahi, wong tua arep nafkahi. Tanggung jawab juga dong. Enggak ada kewajiban kita. Engko ngrutu. Kebanyakan orang gitu Pak Kiai. Iya, penyesalan itu belakangan ngrutu. Gimana mau bahagia tentrem mau ngrutu. Bahagia kok ngrutu. Engko kalau ngomong putune ngrutu, Pak, boro-boro, Pak, ya. Loh saya banyak loh sering dapat keluhan itu. Iya gitu, Pak. Dulu mau ngarepnya mah kalau anak udah pada gede pada nikah sama ayam itu Pak, jebul anak gede malah dibudakin sama anak. Anak durhaka. Ya, kamu ngomong putu. Ya. Itu
Terus macam mana? Wah, tinggi ya. Paham, Pak? Paham, Pak? Mau ngikutin banyak orang? Enggak. Monggo kalau Itu sebenarnya pertanyaan Mas Tarso tadi yang ada hubungannya sama itu sebenarnya. Apa namanya, kalau anak laki-laki ya. sampai pun dia menikah itu kan masih menanggung ibunya. Ibunya. Kalau apa? Anak laki-laki walaupun dia sudah menikah masih menanggung ibunya. Kedua orang tuanya lah. Masih menanggung Kedua orang tuanya kan. Ibunya. yang nanggung Anak laki-laki tadi, Laki-laki. ya. kata siapa? Itu yang tadi dipertanyakan itu ada hubungannya sama itu, kata-kata itu. Nah, tapi kalau anak perempuan Nggak diwajibkan. begitu udah menikah, nggak tahu wajiban apa enggak, pokoknya ada kata-kata itu. Kalau anak perempuan begitu udah menikah, orang tua udah itu udah Pas. tanggung jawab Karena suami. perempuan itu tadi kan jadi kalau perempuan jadi milik suaminya. Nah, begitu. Istri perempuannya istrinya itu kalau udah di bawah suaminya mau ngasih ke ibu bapaknya aja kan harus izin sama izin Suami. suaminya. suaminya, itu ada kata-kata. Nah, kalau laki-laki, anak laki-laki Bebas. udah menikah Bebas. mau ngasih Bude. penanggung jawab ibunya bapaknya nggak perlu izin sama istrinya. Itu alasannya. Iya itu. Ayo kita luruskan lagi pendapat itu. Ya, Umumnya begitu, Pak Kiai. ini orang tua, anak udah balik. Anak udah balik, itu sudah punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Mau menikah atau tidak. Ya. Laki-laki sudah menikah, ya sudah menikah. Adapun anak mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua, baik bapak mau maknya, ketika bapak dan mak itu ada di dalam pemeliharaan anak. Sehingga zakatnya pun kewajiban anaknya. Kalau masih mandiri ya masing-masing. Itu kewajiban bukan hanya laki dan perempuan. Sekarang saya sebagai suami punya istri, saya mau ngasih duit sama mak saya nggak izin istri, tukaran Pak, Kebanyakan kalau udah begitu. laki-laki bisa semaunya sendiri ngasih sama orang tua. Biasanya sembunyi-sembunyi. Umpat Pak. umum itu. Iya, sembunyi-sembunyi. Jadi Pak. munafik nggak? Iya. Iya. Kebanyakan sembunyi-sembunyi ya. Silakan dibantah. Perempuan juga begitu. Loh, apapun yang menjadi hak milik suami istri itu kan milik berdua. Ada apa-apa musyawarah sepakat supaya sama-sama ridho. Jadi nggak ada masalah. Oh, itu dari Jawa atau dari mana? Jawa itu. Itu loh. Makanya agama ini ageman karena agama sudah nggak dipakai. Agama kan wong Jawa ageman, Pak. Nek mboten diagem akhirnya kok gawe carane dhewe, Iya. hasil persepsi yang pikiran liar, jadi pendapatnya jadi beda-beda. Sekarang sampean menjadi kisruh kehidupan agama kan? Kenapa? Ngikutin ulama-ulama yang berbeda. Wong Syiah meloki belajari karo ulama Syiah. Yang Sunni belajari karo ulama Sunni. Padahal Gusti Allah ya mung siji, nabinya ya mung siji, kitabnya mung siji. Karena yang ngajarin beda-beda, jadi beda. Oh iya, beda persepsi. Kisruh enggak? Iya. Loh, kalau beragama tuh bikin berantem, ngapain beragama? Beragama malah ribut. Beragama itu justru buat ageman, kita punya pegangan hidup. Jadi kita hidup, jalani hidup ya ora bingung. Ini loh ketentuan, angger wis cocok karo iki, ya wis ayem awake dhewe iki lho betul. Nggak ada pelanggaran. Ketika ada penyimpangan, di situ ada risiko. Yang sifatnya mesti negatif. Nah, kita pengen positif toh. Gimana, Pak? Halo? Apa sampean zaman ada buka sini nyanyo karo mae? Ya, Mami. sembunyi-sembunyi sih. Yeah. Kok ijen yang ngamuk? Itu namanya culas. Dalil argumentasi itu dan makanya jangan cuma kepo ilmu itu. Yang kata dari mana emang begitu? Nah ya itu dia, makanya nggak bisa jadikan alasan kan? Nggak bisa jadikan sandaran hukum. Iya. Ada ini juga film pendeknya itu. Nah iya. Jadi suaminya nih Coba pakai agama enggak? Ada apa kamu sama? mengasih ibunya, ya kan, jatah ibunya. Istrinya marah-marah, film-film pendek gini. Tapi kalau dalam syariat kan gini Pak Kiai. Ini maaf kalau ini mau diluruskan. Iya. Harta suami itu milik istri. Hah? Harta suami. Jadi hasil jerih payah suami itu kan milik istri. Ya.
Sedangkan hasil istri dari bekerja dari ini milik dia sendiri. Ya. Itu gimana? Bu? Yang ditanyakan Yang apa? ditanyakan apa benar memang begitu, Pak? Nah, ada harta yang sudah dimiliki seseorang sebelum dia menikah. Zaman udah punya mobil belum nikah, udah punya motor belum nikah. Oh iya iya iya. Ada harta yang dimiliki setelah menikah. Setelah nikah, iya. Gini. Harta apapun yang sudah dimiliki setelah menikah itu hasil jerih payah berdua. Nggak bisa diklaim. Ya, saya kerja kalau suami nggak ridho juga nggak bisa. Kalau suami melarang, kan juga nggak bisa kerja. Nenek bebas-bebasan gitu. Wah, gua mau pergi ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Arab. Kalau suami nggak ngizinin, perusahaan berani berangkatin. Oh, berarti jadi harta bersama itu Milik bersama. milik bersama harus pakai musyawarah kalau Oh, mau memakai. itu Kecuali makanya milik asas pribadi. musyawarah kudu Iya. dipakai. Makanya harus ada Pancasila yang diterapkan dalam rumah tangga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, trip, perwakilan musyawarah, Pak. Ayat 4. Nggak ada klaim. Kalau laki-laki kan bebas dari mana, Prek? Culas-culas juga. Kalau istri kan harus izin. Coba jangan izin sama istri, kasih. Makanya kalau sudah nikah itu adomu awil jam'u. Himpunan dari keluarga kecil dengan keluarga kecil yang bergabung menjadi sebuah keluarga besar dari keluarga istri dan suami. Karena sudah keluarga, maka istilah aku dan kamu itu mestinya dibuang. Kalau udah di rumah tangga, kita. Ini kan aku kamu masih dipakai. Anakmu. Datang misalnya adiknya Pak Tarso, tuk. Assalamualaikum, kata Bu Mur, Pak. Masalah. Adimu lho, ini Masalah. paling ngarep utang duit. Itu umpat-umpat. Engko dateng. Apa Mbak Yune Mur kene ngomong, "Loh, Mbak Yumu teko rene." Ada Pak, banyak Pak. Hah? Banyak begitu. Loh, malah dia sendiri yang bilang banyak. Ada model begitu ada. Tuh. Iya enggak? Ya. Ini yang salah paham. Kan udah ada himpunan dengan apa? Diikat dengan ijab kabul. Kenapa masih ada begitu? Nah, bapaknya ke sini lari. Ya, ngurusin bapaknya dah sebulan nggak pulang dah. Terus ntar ngerucu, Pak, sekarang nambah anak lagi satu, Pak. Ini anak pun dia, gawarin ya. Bapakmu ya bapakku ya. Weh, nek bapakmu ya bapakku, duitmu kan ya duitku. Piye to? Keren ini. Makasih ya Pak Aldi. Iya. Belum. Itu kata-kata itu memang begitu. Ya dari Jawa sih. Orang emang gampang aja, tapi dipikir siapa ora. Nyoto apa ora omongan ngono iku. Wong nyatane kan ora. Iku sing marano kualat. Ya, coba. Aduh, tadi mau nanya. Ayo silakan, mau ada apa lagi? Nanya. Ada pertanyaan lagi nih untuk laki-laki yang kawin 2 kali. Ketika kawin pertama dia punya anak. Jadi kawin lagi kedua kalinya punya anak. Apakah anak yang kawin pertama kali itu punya hak waris dari bapaknya? Gimana, Pak? Ya, ketika Orang kawin 2 kali, Pak Dedi kawin 2 kali udah Nah, begitu itu aja lah ya. ya, jangan ruwet pertanyaan tuh. punya anak, Ya, kawin dengan istri yang pertama. nah, Punya anak berapa? tuh, 1, terus kawin lagi sama istri Nah, baru. 1. 1, apa yang ditanyakan? Apakah anak yang kawin pertama ini punya hak waris dari bapaknya? Waris itu hubungannya dengan nasab. Ya, pasti. Makanya nasab baru jelas karena urusannya dengan waris. Selama itu nasab, dia ahli waris. Karena waris ditentukan dengan nasab. Iya. Kan nasab bapaknya. Bapak. Ini juga nasab bapaknya. Iya, Pin. Itu wajib ya, Ya. wajib diberikan, wajib Oh diberikan. iya, bukan Istri kedua punya anak ya sama. Sama ya, oke. Tapi ada kecuali. Kan nasabnya sama. Apa kecualinya? Kecuali kalau secara hukum pemerintahan dia punya hak. Tapi kalau siri enggak. Secara hukum, tapi kalau secara Islam mungkin dapat.
Tapi kalau secara hukum ke pemerintahan, selama dia nggak kawin resmi, dia nggak ada hak untuk itu. Dasarnya nggak ada. Dia nggak tercatat di catatan sipil. Yang Dan itu apa banyak. Yang apa? Warisan. Ini kayak Pak Denny misalnya, kawin resmi. Terus yang kedua lagi Siri. Oh ya. Tapi kan Hukum agama. sah. Ya. Tapi kalau dia Waris. nuntut hak waris, Ya. dia nggak bisa. Hukum Karena negara. Nggak ada Hukum dasar. agama. Hukum agama bisa Pak Kiai. Tapi kalau Hukum negara. nggak bisa. Nggak bisa dituntut ke Aktenya pengadilan iya. karena Ini pengadilan aktenya mana? butuh Ah, fakta. Mana aktemu? Kalau kamu kawin bener gitu. Kan banyak kasusnya gitu. Betul. Tapi dia mau beragama apa mau itu ya kan? Orang kan. Tapi kalau orang beriman, dia konsekuen dengan agama dan Ya. itu kan syariat. Kalau syariat dia tetap Kalau negara kan hubungannya ke kemanusiaan. kemanusiaan. Yang keduanya, bagaimana hukumnya jika saya tidak beri warisan ke salah satu anak itu? Hukumnya bagaimana? Memberi, Tidak beri warisan, tidak memberi. ya kan dia warisan apa yang dikekno. Makanya yang kita punya warisan kadang-kadang kan wis orang ngekei warisan ninggali utang ya warisannya utang iku ya anaknya wajib bayar. Ya. Makanya di sini di bidang usaha dan pengembangan ekonomi yayasan itu diharapkan minimal kita mati ninggalin warisan. Tapi kan ini bukan kewajiban tuh Pak. Ya. Tidak ada kewajiban seorang tua memberikan warisan kepada Oh, tidak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kewajiban. itu saya pernah dengar juga kalau memang anaknya durhaka bisa dikasih ke orang lewat sekalipun. Itu tapi nggak semuanya, berapa persen itu boleh dihibahkan. Ya sudah. Durhaka dalam arti kekufuran. Gitu. Kayak misalnya kayak kita bapaknya Kristen, anaknya Islam, itu dia nggak punya hak waris. Atau bapaknya Islam, anaknya Kristen, itu durhaka namanya. Selama masih satu akidah, aturannya akidah, biar bapaknya Islam, dia Islam ya punya hak waris. Terserah dia mau dipakai durhaka apa enggak, itu yang rugi dia sendiri. Arep didol nggo ongkos mancing ya ora apa-apa, wong seneng mancing bayar ya kok duwe entek mergo didoli ngono kae ya. Itu salahe wong anake seneng ngono. Wong tuane ninggalin warisan yo apik. Nah, sing durhaka kan anake dulu bapake. Tapi nek durhaka dalam arti akidah, ya itu memang tidak punya hak, bukan masalah itu nggak punya hak. Begitu. Nggak ada kewajiban. Hak waris nggak punya. Yang selanjutnya kan, tadi Pak Yai bilang memberikan kepada anak yang sudah balik itu sedekah. Oh iya, Bagaimana tingkatan antara memberi ke anak itu atau ke orang fakir miskin itu Pak? Apa ininya? Lebih berat kemana gitu kan? kalau lebih berat sebetulnya yang lebih membutuhkan. Di antara anak ke Oh, kalau anak kita nggak begitu membutuhkan, terus ada tetangga yang lebih membutuhkan, tetangga lah yang lebih berat. yang membutuhkan. Wong sedekah, wong sedekah itu bebas. Yang penting digunakan tuh hal-hal yang maslahat. Yang lebih membutuhkan ya. Tapi kalau dawil kurba membutuhkan, tetangga membutuhkan, dawil kurba sih, wong anakmu yang klojotan kok nulungi tanggane, wong anake sehat. Anake loro arepe ora diobatno malah ngobatno tanggane, ya anake sehat diobatno sehat. Nah, tetapi kalau anak nggak masalah, nanti ada tetangga yang lebih membutuhkan, tetangga lah. Walaupun sama anak itu udah punya keluarga ya. Iya, Tetap anak. orang sedekah itu nggak harus mandang dia berkeluarga apa tidak kan? Yang membutuhkan. Wong sedekah. Sedekah itu amal kebaikan. Makanya sedekah tidak selamanya berupa materi. Sama aku senyum aja sedekah. Bahkan wafi bud'i akadikum sedekatun. Dan di dalam persetubuhan antara suami istri itu sedekah. Jadi sampean pulang, Dek, sedekah. Ngono ya sedekah wis karo keluarga. Senyum karo tonggo sedekah. Sedekah itu tidak dibatasi, harus uang. Sedekah, itu nggak apa-apa. Sama kok menyenangkan hati orang, sedekah. Memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang, itu sedekah. Nyedekai rondo. Beda dengan zakat.
Ya Jendri. Rondo sedekah mesake ora ono sing nafkahi, dinafkahi. Iki laire ya dikai dhuwit, nek batine piye sedekahe. Wis sedekah-sedekah ah. Nek kasih ah baru ada sedekah. Kon nggo jalur sedekah. Kan nyenengno atine, iya ning bukan beda jalur. Ada jalur yang berbeda. Itu jalurnya nanti di munakahat pembahasannya. Ada babnya, dipekih juga. Dipekih juga. Kalau mau dipekihin ayo kita pekihin malam ini. Bab munakahat, ayo. Enggak apa-apa. Awan nih. Ora wani. Awan nih. Ya kakean pikiran mana ayat ini, pikiran liar atine wong pakai kesadaran beras rampung jane. Toh pada akhirnya nanti akan menyadari kalau berangkatnya dari kesadaran. Pada akhirnya semua akan menyadari. Ini yang bikin ruwet pikirannya. Pikiran ruwet karena liar. Padahal belum dicoba. Ya, bayangan. Lah kebanyakan tuh. Bayangan. A priori. A priori kata Mas. A priori. Kenapa? Nothing. Kalau bahasa Belum Allah, apa-apa udah negatif thinking. Coba dibuat jadi posting. sujon. Belum apa-apa. Kita ngikutin Gusti Allah kok. Kalau kita suudon kan Gusti Allah. Artinya kalau Gusti Allah mempertemukan, ya kan? Terus syarat rukun itu sudah tidak masalah, sudah terpenuhi. Syaratnya mung cinta kok. 2 status. Wis cinta status jelas kok dendende iku pikirannya ae. Kita mulih nek bahas kita mulih. Logikanya gini nek karo Jawane, tir padha irenge. Sir wis padha Sirenge. lah yang wis arep apa tinggal satu tok. Sikap kakean pikiran. Iya, masih jikalau, ada kata, umpama. Itu masalahnya. Loro Pak, loro-lorone bareng ya ora apa-apa. Apa engko esuk sing siji engko bengi sijine. Oleh wong lanang iku, Pak. Apa Gusti Allah itu mempersulit apa? Urusan mana yang kita dipersulit oleh Allah itu yang mana? Jangan dibikin sulit sendiri hidup itu. Asal kita pakai kesadaran, pada akhirnya semua nanti akan menyadari. Oh iya. Itu. Tersiksa oleh diri. Kadang-kadang Allah memberikan nikmat itu lewat jalan yang tidak enak. Iya. Mendaki, kepleset, Iya. ono krikil, tapi ujung-ujungnya itu ada kebahagiaan. Inna ma'al usri Yusra. wah itu apa? Dalam Ingat, kesukaran pasti ada kemudahan. menyertai kesulitan pasti ada kemudahan. Menyertai benar, ini ada kebahagiaan. Tapi nek dasare iki seneng-seneng tok, mau kejeglong akan menemukan kesulitan. Pasti. Umumnya begitu. Nah, arep golek seneng apa golek tenang? Tenang. Tenang kan? Iya tenang, wis nikah lah tenang. Kau. Pada akhirnya nanti sadar orang. Lu tak pamit ya. Itu karena faktor gengsi, faktor ego itu aja. Tapi kan ini nanti udah terjadi itu, udah nggak ada masalah, itu udah sering kok. Lu tak lanjut beca. Saya mulai wah daripada kedawa-dawa. Orang mari ibas ya. Nah sampean mari sing takon masalah istri itu punya kawin 2 kali bareng mau kan Pak Dede ada mulai ya. Ngono jawab pertanyaan. Pribon. Kalau pertanyaan yang saya ajukan tadi saya udah paham. Kenapa saya tanyakan? Kan saya cuman berpikirnya kebanyakan orang itu tadi Bang ya. Iya. Kebanyakan orang kan gini. Kalau sebagai orang tua itu kayaknya kalau belum nikahin anak kok belum selesai. Iya. Nah, setelah tahu permasalahannya ini sebenarnya, Iya. ternyata kewajiban orang tua itu Iya. nyampe dia akil balik dewasa lepas. Jadi artinya kalau memang kita maksa suruh nikah dia memang nyantai nggak mau nikah itu berarti memang kita nggak kena hukum di situ, Pak. Kita nggak berdosa maksudnya. Makanya kita sekarang kembali begini ya. Kenapa kita selalu berpikir kebanyakan orang? Toh nanti yang dipertanyakan bukan orang, Iya. diri sendiri. Iya, nafsu. Yang penting kan diri kita
sudah sesuai jalur, sesuai aturan, sesuai ketentuan Tuhan. Iya. Mau ngawai dewi cuma jadi wakil Tuhan. Khalifah kan? Nggih. Nah iya. Clear, ya. Kan bolak-balik kita hanya bisa berdiri tegak hanya pakai dua kaki kita sendiri. Karena kenapa? Nanti berpikir orang banyak. Lagi nggak ditanyain kok nanti. Yang ditanya diri sendiri. Wih piye dong? Ah, Dan nanti juga. asik ya. Jadi agama itu meluruskan, makanya kita mintanya kan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya kan dengan kita bicara ini, nih diluruskan. Dan nyatanya enggak dibantah. Nyatanya hati kita menerima, hati itu selalu menerima kebenaran, Pak. Hati selalu menolak yang namanya kesalahan. Ketika ada gejolak dalam hati, berarti kita melakukan sesuatu yang salah. Karena gampang mendeteksi salah, lihat ada dirasa. Rasanya ini berarti kita salah. Gitu. Kenapa kita malu? Pasti ada sesuatu yang tidak baik menurut hati kita. Di hati kita merasa ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, sehingga kalau sampai orang tahu malu, itu yang disebut aib, itu yang disebut hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kenapa? Ada malunya kadarnya cuma kecil, ada yang malunya lebih besar. Aku ngentut cuma hadas kecil aja lah, malunya cuma sebatas kentut, ya kan? Tapi kalau cerita jima, Ya. apalagi orang karo bojone, wah, Pak. Tapi kadang-kadang Hadasnya besar. Bukan hanya hadas, itu malah dosa. Yang hadas saja sama istri sendiri aja, kalau diomongin kan malunya kayak apaan. Padahal karo bojone dewi, ya itu makanya harus mandi, nggak pakai wudhu itu. Paham, Pak? Nah itu kadarnya. Jangan terus berpikir, ya kan? Pak, yang ngentut kan pantatnya, kalau yang dibasuh mukanya lah, iya. Itu nggak begitu kan? Piye. Cukup. Sekarang Pak Kiai udah paham. Jadi Alhamdulillah. kita nggak ngikutin kebanyakan orang, Ya. Ya. sesuai syariat aja.